Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada busanya untuk kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan perintah-perintahnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Tadi kita laksanakan sholat Isya, siangnya kita laksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita sampaikan doa jika ada di antara keluarga kita yang diuji oleh Allah dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesembuhan. Yang diuji dalam kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya yang istiqamah untuk mengikuti sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, satu kata yang barangkali sering kita dengar, tapi antara terminologi Arab dengan terminologi Indonesia itu berbeda, meskipun kata itu adalah dari bahasa Arab itu sendiri. Uniknya kalimat ini jika kita tercermati dalam ibadah yang paling inti dalam hidup ini, yaitu sholat, kalimat ini dibaca meskipun dengan perbedaan redaksinya. Yang kami maksudkan di dalam hal ini adalah agar setiap langkah, perbuatan, dan sikap perilaku kita agar selalu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting kelihatannya. Karena memang manusia dititahkan oleh Allah adalah untuk beribadah. Untuk Ramadan ini, rasanya kalau ada orang yang ngomong tidak ada artinya, apalagi tidak pantas untuk dikatakan, itu tentunya sangat-sangat jauh sekali. Apakah itu adalah tasbih? Kalau kita mendengar kata tasbih itu, yang terbersit dalam benak kita itu kan bulatan yang jumlahnya 33 atau 99 itu. Padahal itu bukan tasbih tapi alat, dan itu pun belakangan munculnya. Tapi yang kami maksudkan dalam hal ini adalah tasbih. Itu kalau bahasa Arabnya adalah kalimat yang menggunakan kalimat sabbaha yang disandarkan kepada Allah. Subhanallah, subhanalladzi, dan seterusnya. Itu makna tasbih. Di dalam Al-Quran ada beberapa contoh di dalam makna tasbih itu. Ada yang sifatnya pemberitahuan, ada yang sifatnya perintah. Surat 61, 62 dimulai dengan ayat tasbih. Itu bentuknya berita. Apa saja, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh.
Apa saja yang di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Yang bentuk perintah banyak. Di antara yang sangat populer adalah ketika Nabi Muhammad SAW bisa menaklukkan kota Makkah. Biasanya kalau keberhasilan melakukan sesuatu diungkapkan dengan membaca Alhamdulillah. Tapi uniknya, ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Makkah, Allah memberikan kabar gembira, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa lanjutan ayatnya? Fasabbih bihamdi rabbika, dengan bertasbih memuji Tuhanmu, memuji Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya begitu urgensinya kalimat tasbih. Dan tadi sudah kita singgung bahwasanya antara tasbih dan ibadah yang sangat inti, di mana ibadah ini diterima melalui Isra Mi'raj, dan kalimat Isra Mi'raj dalam Al-Quran pun menggunakan kata tasbih yang dikaitkan dengan kata abdihi, penghambaan. Jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha suci, maha sempurna, tanpa ada kekurangan apapun. Sampai segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya kadang-kadang manusia itu justru tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tradisi kadang-kadang mempengaruhi sikap dan perilaku kita, sehingga sikap dan perilaku kita itu justru umpamanya dalam ucapan kita tidak mengucapkan kalimat tasbih. Kalau bahasa anak mudanya, melihat sesuatu yang menakjubkan, buset deh. Itu sering kita dengar ungkapan itu. Kalau orang Arab, ajib. Itu dari sisi makna nggak ada maknanya, apalagi dari sisi ibadah tidak ada ibadah. Padahal perlu kita cermati dalam surat yang biasa kita baca setiap hari Jumat, surat Al-Kahfi ayat 38 itu, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina yaqulun. Kalau diterjemahkan supaya tidak terlalu lama, ketika catatan itu diberikan kepada setiap orang, catatan amal, lalu si penerima catatan itu menerima, apa kata dia? Disebutkan dalam mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa as-saha. Buku catatan apaan ini? Yang enggak besar dan yang kecil pun ditulis. Baik ucapan, perbuatan dan seterusnya. Contoh paling gampang adalah seringkali umpamanya kita bertamu ke rumah orang, lalu kita memetik bunga tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Bisa jadi setelah pulang, lalu si pemilik rumah itu mengatakan, loh tadi ini ada bunganya kok gak ada. Kelihatannya kecil, tapi yang semacam ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam ucapan, yaitu jangan melihat sesuatu yang menakjubkan itu dengan ucapan-ucapan yang populer di masyarakat kita, tapi hendaknya kita nilai dengan ibadah, yaitu dengan membaca subhanallah. Yang kedua, kalimat tasbih disebutkan di dalam Al-Quran itu umpamanya adalah doa ketika berkendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kendaraan zaman dulu kendaraannya adalah binatang. Tapi kendaraan zaman sekarang adalah kendaraan yang bisa dalam bentuk kendaraan canggih. Manusia itu diberikan akal dan diberikan kalbu.
Tapi kadang-kadang manusia lebih mengedepankan rasionalitasnya, intelektualitasnya, keilmuannya, tanpa mengedepankan kalbunya. Secara teori mungkin akan tepat, tetapi apapun yang menurut manusia itu akan tepat, tapi kalau Allah mengatakan tidak akan terjadi. Barangkali peristiwa yang pernah kita dengar, peristiwa lama semestinya, ketika Amerika meluncurkan pesawat yang namanya Challenger, sang penantang, namanya aja sang penantang. Secara teori akan ditombol dan orbit ke tempat yang tertuju. Tapi Allah menghendaki yang lain. Pesawat pun itu akhirnya meledak. Ini yang harus kita cermati, bahwasanya manusia itu pada dasarnya, bahkan ada ayat Al-Quran yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah adalah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ada ayat yang lain, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melemparkan anak panah ketika kamu sedang melemparkan anak panah itu, melainkan walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang melemparkan anak panah itu. Manusia tidak boleh arogan. Karena itulah contoh yang diberikan oleh Allah tentang gambaran intelektual ulil albab. Yang ulil albab intelektual itu menurut terminologi masyarakat adalah orang yang jenius, yang IQ-nya tinggi dan seterusnya. Tapi konsep Al-Quran mengatakan tidak demikian. Ulil albab adalah dua, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir dilebih dahulukan, baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Uniknya ketika merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemudian diungkapkan dalam bentuk zikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Allahu akbar. Indah sekali kalau kita membaca gaya bahasa Al-Qur'an yang semacam itu. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah banyak sekali semestinya, tapi tidak ingin terlalu panjang supaya bisa difahami dan bisa diamalkan kaitannya tentang masalah ibadah itu. Yang penting adalah kenapa sholat itu merupakan ibadah tertinggi, bahkan dalam konsep Al-Quran Al-Ankabut 45 itu 29-45, sholat adalah zikir akbar. Tapi terminologi masyarakat kita zikir akbar itu kan zikir yang rame-rame di lapangan itu kan, yang di masjid yang ngumpulin ribuan baru disebut zikir akbar. Sholat adalah zikir akbar, dan sholat itu suatu kepatuhan manusia yang paling tinggi, yang tidak ada perbedaan antara si miskin, si kaya, si sakit dan si sehat. Semuanya harus sholat, meskipun teorinya beda-beda. Yang penting di dalam sholat, ketundukan itu adalah rukuk dan sujud. Rukuk membacanya Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci yang maha. Ini yang harus kita cermati. Kepatuhan manusia dengan membungkukkan badan, dan pelajaran yang kita pahami di sini adalah bahwa dalam rukuk itu posisi badan manusia, ini masalah fikih dan praktek dalam sholat. Punggung harus lurus dengan pala. Artinya apa? Otak dan kalbu harus sejajar. Otak dan kalbu harus sejajar. Tapi sebaliknya ketika sujud, apa yang kita dapatkan? Pala harus ada di bawah. Artinya otak harus di bawah kalbu. Tidak boleh mendahulukan akal.
Tidak sedikit orang yang lebih mendahulukan akal dan itu akan tersesat. Banyak yang terjadi. Makanya barangkali sebelum pertanyaan nanti, sebagai penutup adalah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah, "Cita tas'alunal bir?" Kamu datang mau tanya tentang kebaikan? Ya Rasulullah, betul, saya datang ingin bertanya tentang kebaikan. Apa kata Nabi? Istafti qalbak. Mintalah fatwa terhadap hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafs. Kebajikan adalah sesuatu yang menenangkan kalbu, menenangkan jiwa. Dan ada hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kullu, dan seterusnya. Intinya dalam diri manusia ada segumpal darah yang jika darah itu baik maka semua anggota ini akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah itu buruk akan menjadi buruk. Kata-kata yang muncul itu adalah karena bersumber dari hatinya, atau ada yang mengatakan bersumber dari otaknya. Dengan kata lain, informasi, bahasa Al-Quran itu, informasi yang diserap manusia itu melalui pendengaran, penglihatan, dan itu akan tersimpan dalam benak atau kalbu, dan itulah yang akan muncul dalam ucapan dan tindakan. Uniknya di dalam Al-Quran itu, sebagai penutup, banyak sekali ayat yang menyebutkan lebih dulu pendengaran daripada penglihatan. Ternyata informasi yang paling banyak adalah kita dengar. Dan perkembangan ilmu pengetahuan itu pun informasi yang lebih dulu muncul adalah audio dulu, baru visual. Begitulah keindahan Al-Quran. Kenapa Allah menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan kalau mendengar ucapan dan seterusnya, maka hendaknya itu digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala kalau itu hal yang mengagumkan, dan kalau mengagumkan itu hendaknya diungkapkan dengan membaca tasbih. Saya kira itu tentang sirah dan juga tentang Al-Quran, dan mudah-mudahan tema yang kelihatannya simpel tentang tasbih itu, tapi saya ingin menutup mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini. Ketika kita ruku, terutama ketika sujud, kalimat itu kita renungkan dengan seindah-indahnya. Bahkan kalau perlu, tuntunannya itu adalah sujudnya agak diperlama, terutama kalau kita sholat sendiri. Kalau sholatnya jamaah ya nunggu kesepakatan. Kalau sendiri perpanjanglah doa dalam bertasbih ketika sujud itu. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.